Baik, sekarang kita masuk ke langkah-langkah perhitungan arah kiblat. Setidaknya ada 5 langkah untuk menentukan atau menghitung arah kiblat suatu tempat. Kita lihat ya di slide. Nah, pertama data yang harus kita ketahui adalah lintang dan bujur Ka'bah. Yang kedua, lintang dan bujur tempat atau lokasi yang ingin kita hitung arah kiblatnya. Kemudian yang ketiga, selisih bujur tempat dan bujur Ka'bah. Keempat, menghitung arah kiblat. Kemudian yang kelima, menghitung azimut kiblat. Kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk lintang dan bujur Ka'bah ini sebenarnya ada beberapa versi ya yang ditetapkan oleh para ahli falak. Walaupun semuanya tidak jauh berbeda selisihnya, namun saya pilihkan versi yang menurut saya paling akurat, yaitu versi dari dosen saya, merupakan salah satu ahli falak dari Semarang, yaitu Pak Kiai Haji Slamet Hambali MSI. Jadi koordinat Ka'bah ini langsung beliau dapatkan melalui GPS, sebuah alat untuk mengetahui koordinat tempat yang beliau lakukan ketika beliau berada di Ka'bah. Jadi beliau ambil koordinat setiap sudut Ka'bah, setiap sudut-sudutnya, kemudian beliau ambil koordinatnya, kemudian beliau ambil rata-ratanya. Hasilnya, nah ini adalah lintang dan bujur Ka'bah. 21 derajat 25 menit 21,04 detik lintang utara, 39 derajat 49 menit 34,33 detik bujur timur. Dan ini kita jadikan acuan ya untuk lintang dan bujur Ka'bah. Ini tidak berubah, ini saja yang kita gunakan. Nah, selanjutnya untuk lintang dan bujur tempat. Jadi untuk mendapatkan titik koordinat lintang dan bujur tempat atau lokasi yang ingin kita hitung arah kiblatnya dapat dilakukan dengan berbagai cara sebenarnya. Jadi untuk mengetahui lokasi, berapa lintangnya, berapa bujurnya yang ingin kita hitung arah kiblatnya, itu banyak sekali caranya. Namun yang paling efektif dan paling praktis menurut saya, teman-teman bisa menggunakan Google Maps. Atau yang lebih gampangnya lagi, teman-teman download aplikasi GPS gratis di Android. Ada banyak aplikasi GPS, Global Positioning System ya, untuk menentukan koordinat suatu tempat. Nanti tujuannya untuk menghitung arah kiblat di Android. Saya pilihnya yang GPS test ya. Nanti teman-teman silahkan download di GPS test di Google Play, namanya GPS test. Jadi tampilannya kira-kira seperti ini. Nah, dia ini mencari lintang dan bujur tempat, koordinat. Jadi misalnya kita ingin menghitung berapa berapa lintang dan bujur suatu tempat atau suatu masjid yang ingin kita hitung arah kiblatnya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, ini dia sedang mencari satelit ya. Nah, ini beberapa satelit yang dia dapatkan. Nah, setelah dia dapat, nah ini hasilnya. Ini adalah lintang dan bujur tempat di sini, di tempat saya sekarang. Dia otomatis current location ya di tempat kita saat ini. Dia akan mencari koordinatnya. Misalnya nanti untuk mengukur kiblat masjid bisa menggunakan ini. Nanti dia current location. Jadi di tempat itu langsung dia mencari titik koordinatnya. Nah, itu untuk lintang dan bujur tempat. Kemudian, nah ini langkah ketiga adalah mencari C, atau C itu selisih bujur Ka'bah dan bujur tempat. Jadi setelah kita mengetahui koordinat Ka'bah, kemudian kita juga sudah bisa mengetahui atau menentukan koordinat lokasi yang ingin dihitung arah kiblatnya. Langkah selanjutnya yang teman-teman harus lalui adalah mencari selisih bujur Ka'bah dan bujur tempat, atau mencari C ini. Untuk mencari C ini ada beberapa ketentuan ya, sebagai berikut. Nah, ini untuk ketentuan daerah yang bujurnya bujur timur. Jadi jika bujur
tempatnya, X ini artinya bujur tempat ya, lebih besar dibanding bujur Ka'bah, maka C-nya rumusnya adalah bujur tempat dikurang bujur Ka'bah, dan pastinya kiblatnya ke arah barat. Kemudian ketentuan yang kedua, jika bujur tempatnya lebih kecil dibanding bujur Ka'bah, berarti dia lebih ke barat ya dibanding Ka'bah, tapi masih di bujur timur, tapi dia lebih ke barat. Kalau yang pertama ini lebih ke timur dibanding Ka'bah, kalau yang kedua ini lebih ke barat. Maka C-nya adalah bujur Ka'bah dikurang bujur tempat. Kiblatnya pasti ke timur. Ketentuan kedua untuk wilayah yang bujurnya adalah bujur barat. Nah, jika bujur tempatnya lebih kecil dibanding 140 derajat 10 menit 25,06 detik bujur barat. Ini angka ini didapat dari mana? Yaitu 180 dikurang bujur Ka'bah. Hasilnya 140 sekian-sekian ini ya. Maka selisihnya rumusnya adalah bujur tempat ditambah bujur Ka'bah. Itu caranya nanti. Kiblatnya sama dengan pasti ke timur. Kemudian jika bujur tempatnya lebih besar dari 140 derajat 10 menit 25,06 detik bujur barat, maka mencari C-nya bagaimana? 360 derajat dikurang bujur tempat dikurang bujur Ka'bah, dan kiblatnya adalah ke barat. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih bingung, untuk lebih jelasnya saya jelaskan di sini ya, di gambar ini. Nah ini ya, ini lokasi ini adalah koordinat titik Ka'bah ya, yang nilainya adalah 21 derajat 25 menit 21,04 detik lintang utara, karena dia di utara ya. Kemudian 39 derajat 49 menit 34,33 bujur timur ya, karena dia berada di timurnya Greenwich. Ini kalau bisa dihafal ya, lintang dan bujur Ka'bah. Nah ini untuk kategori yang pertama ya, kita bahas dulu untuk wilayah yang berada di bujur timur. Bujur timur itu berarti dia di timurnya Greenwich, sekitaran sini. Nah, untuk wilayah-wilayah yang di sekitaran ini. Untuk ketentuan pertama, yaitu jika bujur tempatnya lebih besar dibanding bujur Ka'bah. Berarti semua wilayah yang dia lebih ke timur dibanding Ka'bah. Ini Ka'bah lebih ke timur, berarti semua wilayah yang dari daerah sini. Jika bujur tempatnya lebih besar dibanding bujur Ka'bah. Di sini misalnya saya ambil contoh wilayah Indonesia ya. Ini di daerah Indonesia saya ambil. Tidak mesti di Indonesia sebenarnya, tapi ini saya ambil di Indonesia. Ketentuan ini berlaku setiap wilayah yang lebih timur dari Ka'bah. Bisa wilayah di Asia Tenggara, Asia Timur, dan lain sebagainya. Pokoknya seluruh wilayah yang lebih timur dibanding Ka'bah. Nah, untuk wilayah yang berada di sebelah timur dari Ka'bah ini, maka rumus mencari C-nya adalah C sama dengan bujur tempat dikurang bujur Ka'bah. Jadi bujur yang lebih besar kurang bujur yang lebih kecil. Lokasi yang lebih timur dari Ka'bah berarti lebih besar nilainya dari nilai bujurnya. Dan arah kiblatnya pasti menghadap ke barat. Nah ini pasti kiblatnya ke barat karena dia berada di timurnya Ka'bah. Contohnya kita di Indonesia, kiblatnya ke barat karena kita berada di timurnya Ka'bah. Ketentuan kedua, ini masih di bujur timur, yaitu untuk wilayah yang berada di ini ya, di baratnya Ka'bah. Masih di bujur timur tapi di baratnya Ka'bah. Jika bujur tempatnya kurang dari bujur Ka'bah. Jadi kalau nilai bujur tempatnya kurang dari bujur Ka'bah, berarti dia lebih ke barat dari Ka'bah, masih di wilayah timur. Misalnya di sini saya ambil contohnya daerah wilayah Afrika ya, yang mewakili daerah ini. Tidak tahu itu persisnya di mana, mungkin di daerah Zimbabwe. Ketentuan ini berlaku untuk wilayah
yang berada di sebelah baratnya Ka'bah. Nah, untuk wilayah yang berada di sebelah barat Ka'bah ini nilai bujurnya lebih kecil dari bujur Ka'bah, itu pastinya. Maka mencari nilai C-nya kebalikan dari sebelumnya, yaitu adalah bujur Ka'bah dikurang bujur tempat, dan arah kiblatnya pasti ke arah timur. Kenapa? Karena dia berada di sebelah baratnya Ka'bah. Selanjutnya untuk ketentuan yang ketiga ya, ini untuk wilayah yang berada di bujur barat. Jika bujurnya lebih kecil dari 140 derajat 10 menit 25,06 detik. Nah, di sini misalnya saya ambil titiknya saja. Nilai bujur yang kurang dari 140 derajat itu adalah di wilayah mana ini ya? Amerika Selatan ya. Mungkin itu di sekitaran Peru. Ketentuan ini juga bisa berlaku untuk setiap wilayah yang masih berada di bujur barat dan dia kurang dari 140 derajat. Nah, untuk wilayah yang berada di sebelah bujur barat yang nilai bujurnya lebih kecil dari 140 derajat ini sekian-sekian, maka ketentuan mencari C-nya yaitu adalah bujur barat, bujur tempat ditambah bujur Ka'bah, dan arah kiblatnya pasti menghadap ke timur pasti, karena dia berada di barat. Ketentuan yang terakhir yang keempat ya, di wilayah bujur barat yang berada di nilai bujur yang lebih dari 140 derajat 10 menit 25,06 detik bujur barat. Nah, kira-kira lokasinya di daerah sana. Itu mungkin khusus ya untuk daerah yang ada di Amerika bagian paling utara itu ya, di Alaska. Karena dia bujur di Alaska ini rata-rata lebih dari 140 derajat bujur barat. Nah, untuk wilayah yang berada di sebelah bujur barat yang nilainya lebih besar dari 140 derajat sekian-sekian tadi, maka ketentuan mencari C-nya yaitu adalah 360 derajat dikurang bujur tempatnya dikurang bujur Ka'bah. Dan arah kiblatnya kemana? Nah, ini yang menarik untuk daerah sini. Seharusnya kan dia berada di barat ya, kiblatnya ke timur. Ternyata tidak. Kiblatnya dia justru ke mana? Ke barat juga ternyata. Kenapa? Karena ternyata arah ke barat sini lebih dekat ke Ka'bah dibanding kalau dia ke arah timur. Masih ingat definisi kiblat sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa kiblat itu adalah jarak yang paling dekat. Ternyata di daerah Alaska ini karena buminya kita bulat, dia lebih dekat mengarah ke arah barat untuk menghadap kiblat dibanding ke arah timur. Nah, jadi keempat ketentuan ini harus teman-teman perhatikan baik-baik ya untuk menghitung atau menentukan arah kiblat. Jadi ketika nanti ingin menghitung arah kiblat, lokasi suatu tempat, bujur tempat tersebut termasuk pada ketentuan yang mana? Karena kalau salah menentukan C-nya atau selisih bujur Ka'bah dan tempat ini akan berimplikasi pada kesalahan dalam menghitung arah kiblatnya. Jadi silakan teman-teman perhatikan baik-baik nanti. Nah, selanjutnya kalau tadi kita mengetahui arah kiblat suatu tempat, kita ketahui dari nilai bujurnya yaitu apakah dia ke barat atau ke timur. Itu kan kita ketahui nanti tadi dari bujur tempatnya. Dia bujur tempat timur atau barat. Dia lebih barat, lebih timur dari Ka'bah atau lebih ke barat dari Ka'bah. Selanjutnya kita juga harus mengetahui kiblatnya itu menghadap ke utara atau ke selatan. Jadi kiblat itu tidak hanya ditentukan dia ke barat atau ke timur, tapi juga harus diketahui dia kiblatnya ke utara atau ke selatan. Nah, tadi untuk mengetahui arah kiblat ke barat atau ke timur dapat diketahui dari nilai bujurnya, sedangkan untuk mengetahui kiblatnya menghadap ke utara atau ke selatan, teman-teman dapat mengetahuinya sebenarnya dari nilai lintangnya. Ada beberapa ketentuan ya. Ada dua setidaknya untuk mengetahui kiblatnya ke utara atau ke selatan dari nilai lintangnya.
Jika lintangnya lintang selatan dulu, berarti dia berada di selatan ekuator. Ada dua ketentuan ya. Ketentuan yang pertama, jika lintangnya adalah lintang selatan, maka kiblatnya pasti ke utara. Ini jelas. Jadi kalau ada suatu tempat lintangnya lintang selatan, biasanya simbolnya itu minus. Nah, berarti kiblatnya pasti menghadap ke utara. Sedangkan untuk wilayah yang berada di utara, ini ada dua ketentuan. Jika lintang tempatnya lebih kecil dibanding lintang Ka'bah, oke ya. Jika lintang tempatnya lebih kecil dibanding lintang Ka'bah, maka kiblatnya ke utara ya. Yang kedua, jika lintang tempatnya lebih besar dibanding lintang Ka'bah. Ingat ya, X itu simbol tempat, K itu simbol Ka'bah. Jika lintang tempatnya lebih besar dibanding lintang Ka'bah, maka kiblatnya ke selatan. Oke, kita lihat ilustrasinya biar teman-teman bisa membedakannya. Nah, ini adalah titik koordinat Ka'bah ya. Nah, ini yang kuning itu adalah lintangnya, yang warna biru itu adalah bujurnya. Nah, ini koordinatnya ya. 21 derajat, 25 menit, 21,04 detik, 39, 49, 34,33 bujur timur. Nah, kemudian contohnya kita di Banjarmasin, ini lintang apa kira-kira? Lintangnya adalah lintang selatan ya. Karena rata-rata di Indonesia itu memang lintangnya dari lintang selatan dan bujurnya pasti bujur timur. Maka kiblatnya kira-kira menghadap kemana nih? Ke utara apa ke selatan? Ke barat atau ke timur? Yang jelas tadi kiblatnya pasti ke timur. Tapi ke barat, sorry. Tapi pertanyaannya, kiblatnya ke utara apa ke selatan? Nah, lihat lintangnya. Lintangnya selatan. Oh, berarti dia menghadapnya ke utara barat ya. Itu untuk Indonesia. Kenapa utara? Karena dia lintangnya selatan. Kenapa barat? Karena Indonesia berada di timurnya Ka'bah, maka menghadap ke barat. Nah, maka biasanya kiblat Indonesia itu disebut sebagai kiblat utara barat atau barat condong ke utara. Ketentuan kedua ya, jika lintangnya adalah lintang utara yang nilai lintangnya lebih kecil dari nilai lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah tadi ada 21 derajat, 25 menit, 21,04. Berarti dia kurang dari itu. Berarti di bawahnya ya, masih lintang utara, tapi dia lebih kecil dibanding lintang Ka'bah. Berarti dia di bawah dari Ka'bah. Misalnya itu saya contohkan di Afrika ini ya, kurang lebih di Afrika, di Nigeria, lintangnya 9 derajat lintang utara, tapi 9 derajat dia lebih kecil dibanding lintang Ka'bah. Kemudian bujurnya 7 derajat 29 menit 2 detik. Arah kiblatnya maka kemana ini? Karena dia berada di baratnya Ka'bah, maka kiblatnya pasti ke timur. Tadi sudah kita jelaskan sebelumnya. Pertanyaan kedua, ke utara apa ke selatan? Karena dia lintangnya lintang utara tapi lebih kecil dibanding lintang Ka'bah, maka kiblatnya adalah ke utara timur atau ke timur condong ke utara atau sebaliknya utara condong ke timur. Kemudian selanjutnya, ini lintangnya lintang utara ya, dan nilai lintangnya lebih besar dibanding lintang Ka'bah. Berarti di atas 21 derajat 25 menit 21,04. Ini misalnya saya ambil contohnya Kanada. Lintangnya 60 derajat 6 menit 31 detik. Dia lebih besar dibanding bujur Ka'bah. Maka kiblatnya menghadap kemana nih? Ke timur apa ke barat dulu? Jelas, karena bujurnya bujur barat, kurang dari 140, maka dia ke timur. Ke utara apa ke selatan? Karena dia berada di atasnya Ka'bah, walaupun dia lintang utara, tapi dia berada di atasnya Ka'bah, maka dia ke bawah kemana? Ke selatan. Berarti kiblatnya adalah selatan
ke timur atau timur condong ke selatan. Oke, mengerti ya, paham ya? Insya Allah paham. Kita lanjut untuk langkah selanjutnya, yaitu tinggal kita masukkan ke rumus arah kiblat. Langkah keempat. Arah kiblat itu, nah ini teman-teman nanti harus paham apa yang disebut dengan arah kiblat. Arah kiblat adalah sudut yang dihitung dari titik utara atau dari titik selatan sampai ke titik kiblat. Jadi nanti acuannya arah kiblat itu kemana? Dari utara ke timur, utara ke barat, atau selatan ke timur, atau selatan ke barat. Itu nanti definisi arah. Karena nanti ini akan berbeda dengan azimut kiblat. Nanti kita akan bahas. Jadi yang jelas arah itu dihitung dari utara, timur, utara, barat, atau selatan, selatan, timur, atau selatan, barat. Nah ini rumusnya ya. Rumus arah kiblat. Keterangan ya, ini B ini maksudnya kita mencari kiblatnya sudut B. Kemudian yang ini ya, mencari sudut B ini. Kemudian ini ada simbol ini adalah maksudnya lintang Ka'bah ya, simbol yang ini. Yaitu ini tetap tidak berubah. 21 derajat 20 menit 21,04 lintang utara ini tetap. Kemudian lambang selanjutnya yang ini ada lintang tempat. Nah ini nanti berubah-ubah tergantung lokasi mana atau tempat mana yang ingin kita hitung. Kemudian dibagi sin C, C ini adalah selisih. Nah tadi mencari selisih di langkah yang ketiga. Dikurang ini lintang Ka'bah ya, lintang tempat. X ini simbol tempat, lintang tempat. Kemudian dibagi tan C, dibagi tan selisih. Nanti kita akan masukkan langsung ke contoh ya rumusnya ini. Selanjutnya, setelah kita menghitung arah kiblat, langkah selanjutnya kita harus menghitung azimut kiblat. Apa itu azimut kiblat? Azimut kiblat itu adalah sudut yang dihitung dari utara searah jarum jam sampai ke titik arah kiblat. Jadi acuan azimut itu menghitungnya dari utara sampai ke kiblat. Kalau arah itu acuannya utara timur, utara barat, selatan timur, selatan barat. Kalau azimut itu dari utara sampai ke kiblat. Nanti teman-teman lihat ilustrasinya ya. Nah ini ada beberapa ketentuan ya untuk menghitung azimut kiblat. Jadi tergantung hasil dari arah kiblatnya. Kiblatnya kemana dulu? Utara timur, utara selatan, selatan timur, selatan barat. Karena nanti rumusnya akan berbeda-beda. Nah pertama, jika B ini artinya arah kiblatnya. Jika ternyata arah kiblatnya itu adalah utara timur, kita tahu ya utara timur itu pasti berarti lintangnya lintang selatan, kemudian bujurnya adalah bujur barat. Pasti nanti kiblatnya adalah utara timur. Maka azimut kiblatnya tetap B. Ini yang warna biru ini ya. Jadi kalau kiblatnya sekitaran di sini, sekitaran utara timur, berarti azimutnya tidak perlu kita hitung lagi. Kenapa? Karena azimut kiblat sama dengan kiblatnya. Ini tidak masalah. Ketentuan yang kedua, jika kiblatnya adalah selatan timur, berarti kiblatnya sekitaran di sini. Jadi wilayahnya sekitaran sini, azimut kiblatnya berapa? 180 dikurang B. Nah ini, kenapa 180? Karena dia kan belum sampai 180. 180 kan dari utara sampai ke selatan itu kan 180. Karena dia berada di sekitaran ST, selatan timur, berarti dia kurang 180 kan. Berarti rumus mencari azimut adalah 180 dikurang B, dengan catatan nanti kemungkinan besar dalam menghitung arah kiblat, kalau kiblatnya itu ternyata adalah selatan timur, maka biasanya hasilnya itu minus. Ketika ingin menghitung azimut kiblat, ingat ya, harus diabsolutkan, harus dipositifkan. Jadi kiblatnya misalnya hasilnya minus 60 misalnya, maka minusnya dihapus. Khusus untuk menghitung azimut kiblat. Ya ini ya, kalau kiblatnya di selatan timur, maka rumusnya ada 180 dikurang B. Yang ketiga, jika arah kiblatnya selatan barat. Kenapa selatan barat? Oh berarti dia lintangnya lintang utara, lebih besar pasti lintangnya dibanding Ka'bah. Kemudian kenapa barat? Karena dia berada di timur, maka kiblatnya pasti ke barat. Nah ini biasanya juga hasilnya minus ya, karena dia berada di sekitaran gini. Azimut kiblatnya bagaimana ketentuannya? Yaitu 180 ditambah B. Kenapa 180 tambah B? Karena dari utara ke selatan itu kan 180.
Kiblatnya antara selatan barat ini yang berwarna orange ini berarti lebih dari 180. Maka rumusnya 180 ditambah arah kiblat. B ini tadi dihasilkan dari rumus yang sebelumnya tadi ya, rumus keempat. Setelah kita masukkan ke rumus arah kiblat, maka dia akan menghasilkan nanti sudut B ini. Nah, ini rumusnya 180 tambah B. Dengan catatan sekali lagi B-nya harus dipositifkan. Karena biasanya kalau kiblatnya itu selatan timur atau selatan barat, biasanya hasilnya minus. Untuk menghitung azimut harus dipositifkan atau diabsolutkan. Jadi dibuang minusnya. Yang terakhir, jika arah kiblatnya adalah utara barat. Kenapa utara barat? Oh, berarti lintangnya pasti lintang selatan. Kenapa dia barat? Pasti dia adalah bujurnya bujur timur. Ini contohnya wilayah Indonesia, hampir seluruh wilayah Indonesia itu kiblatnya menghadap utara barat. Pasti itu kebanyakan. Maka ini ya warna merah ini. Maka ketentuan mencari azimut bagaimana? 360 dikurang B. Kenapa? Dia hampir sudah sekeliling bola, satu putaran full lingkaran. Jadi karena di sekitaran sini berarti 360 dikurang sudut kiblat. Nah, ini untuk ketentuan mencari azimut dan itu adalah langkah terakhir untuk menentukan arah kiblat. Sekarang kita lihat ilustrasinya biar memudahkan teman-teman membedakan mana sih arah, mana sih azimut. Nah, perhatikan ilustrasi di bawah ini ya. Arah kiblat itu adalah sudut yang dihitung dari titik utara ke timur, utara ke selatan, atau dari selatan ke timur, selatan ke barat, itu namanya adalah arah kiblat. Sedangkan azimut kiblat itu apa? Sudut yang dihitung dari titik utara searah jarum jam. Searah jarum jam berarti ke arah sini ya. Nah, dari sini. Itu namanya searah. Kalau ke sini namanya berlawanan arah jarum jam. Dihitung dari utara sampai ke titik kiblat. Tergantung kiblatnya kemana nih. Selatan barat, selatan timur, utara timur, apa utara barat. Jadi dihitung sampai ke kiblat. Coba lihat ilustrasinya ya. Nah, ini misalnya arah kiblat suatu tempat adalah utara barat. Jadi sudah jelas ya dari mana tahu utara barat, dari lintang dan bujurnya. Jika misalnya nilainya adalah 65 derajat utara barat, berarti dihitung dari utara ke barat itu adalah 65 derajat. Nah, itu sudut yang berwarna hijau itu ya. Atau arah sebaliknya, dari barat ke utara, berapa? Wah, ini gampang untuk mengetahui barat ke utara ini. Tinggal berapa? Karena U ke B itu adalah 90 derajat, berarti 90 dikurang 65 sama dengan 25 derajat. Itu sudut yang berwarna biru itu. Maka azimut kiblatnya berapa? Nah, kita ambil berarti ketentuan yang terakhir yang nomor 4. Karena kiblatnya berada di utara barat, maka ketentuan untuk mencari azimutnya adalah 360 dikurang B. Oh, berarti 360 dikurang 65. Nah, ini lingkaran itu ya. Sebagian lingkaran nih ya. Dari utara sampai ke kiblat. Nah, ini namanya adalah azimut. Itu sudut yang berwarna orange ini ya. Nah, itu nilainya 295 derajat. Dari mana ketentuannya? Karena kiblatnya adalah UB, maka kita ambil rumus yang terakhir itu 360 dikurang 65. Maka ini yang disebut dengan azimut. Ya, dari utara sampai ke kiblat. Sedangkan arah itu dari utara ke barat, utara ke timur, atau selatan ke timur, atau selatan ke barat. Nah, itu. Silakan teman-teman pahami ya dan disimak baik-baik itu atau diulang kalau memang belum jelas.